Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu yang dilakukan secara online. Adik-adik, kita nggak bisa gereja ya, ke gereja kita nggak bisa beribadah, tetapi Tuhan beri kesempatan kepada kita bisa beribadah kebaktian sekolah minggu lewat ibadah yang kita laksanakan secara online. Ayo kita akan mulai ibadah, kita siapkan Alkitab kita, siapkan persembahannya, dan duduk yang manis. Bila ada papa mamanya, ajak duduk bersama. Kalau ada kakak adiknya, sama-sama beribadah. Kita mulai ibadah kita ini ya. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya, marilah kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau adalah air kehidupan bagi kami. Tanpa Yesus, hidup kami tidak berarti. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu hadir dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan belajar ayat hafalan. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dengan nyanyian Mata Tuhan Melihat. Ayo adik-adik, kita angkat pujian ini dengan sukacita, menyatakan apa yang kita perbuat semua Tuhan lihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no.
Sekarang kita sampai pada ayat hafalan yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 16. Adik-adik ingat ya, yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi ya adik-adik, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Oke adik-adik, jangan lupa dihafal ya. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya bagi kita angkat pujian dengan menyanyikan lagu Bacalah Alkitab, dan kita benar-benar menyiapkan Alkitab kita. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing melalui online Tuhan. Tapi kami bersyukur kami masih dapat bernyanyi, memuji memuliakan nama Tuhan, membaca firman Tuhan bersama dengan keluarga kami. Itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, telinga kami, bahkan pikiran kami, tubuh jiwa, roh kami siapkan untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Demikian. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya.
Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita hari ini lebih baik mendengar dan melakukan nasihat. Apa adik-adik? Lebih baik mendengar dan melakukan nasihat. Nah, pasti semua adik-adik punya pengalaman dinasehati orang tuanya ya di rumah. Mungkin itu nasihatnya tentang supaya cepat bangun pagi-pagi. Nah, atau nasihatnya kalau menonton TV jangan terlalu dekat. Atau mungkin saat megang handphone supaya punya waktu, jangan terus di handphone atau jangan terus main game, atau juga jangan terlalu dekat matanya ke handphone. Ada banyak macam lagi mungkin poin-poin yang dinasihatkan orang tua kepada kita. Nah, hari ini juga kita mau belajar bagaimana seorang orang tua, yaitu mertuanya Musa, menasehati Musa ketika Musa terpilih untuk memimpin bangsa Israel. Nah, apa yang dikatakan oleh mertua Musa? Di ayat yang ke-20 tadi dikatakan, mertua Musa meminta kepada Musa itu supaya Musa mengajarkan ketetapan-ketetapan Allah. Jadi mertuanya bilang begini, "Hei Musa, kalau kau ingin berhasil memimpin bangsa Israel ini, engkau harus mengajarkan ketetapan-ketetapan Allah kepada mereka," katanya. Lalu yang berikut apa lagi? "Engkau harus mengajarkan keputusan-keputusan Allah kepada bangsa ini," katanya. Lalu kau harus juga memberitahukan jalan yang harus bangsa ini jalankan. Kemana mereka berjalan? Harus engkau beritahu. Lalu berikutnya engkau juga harus memberitahukan pekerjaan yang memang harus mereka kerjakan. Nah, itulah pesan mertuanya Musa kepada Musa. Yang berikut, mertuanya juga pesankan, nasihatkan kepada Musa supaya selain dia mengajarkan ketetapan-ketetapan dan keputusan serta memberitahukan apa yang harus dikerjakan dan dijalankan oleh bangsa Israel, mertua Musa juga menasihatkan si Musa supaya Musa itu memilih orang-orang yang tepat untuk memimpin kelompok-kelompok bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu supaya dibentuk kelompok-kelompoknya ya. Tapi ada ciri-cirinya yang harus dipilih oleh Musa, yaitu yang pertama katanya orangnya di ayat yang 21, lihat. Katanya orangnya harus begini, harus cakap ya, harus takut Tuhan. Nah, lalu harus yang dapat dipercaya orangnya, tidak suka bohong dia, tapi dia orang yang jujur gitu ya. Lalu orangnya juga sebagai pemimpin harus dipilih Musa ini yang benci dengan suap, gak boleh disuap-suap ya. Jadi gak suka dengan suapan sogokan supaya yang salah dikatakan benar harus disuap dia, jangan, itu gak boleh. Orang yang seperti itu tidak diterima. Nah, jadi mertuanya Musa mengingatkan Musa supaya jangan dipilih orang yang suka disuap, tapi yang benci dengan suapan, dapat dipercaya, takut akan Tuhan dan juga cakap. Itulah yang harus dipilih oleh Musa untuk memimpin kelompok-kelompok bangsa Israel. Lalu di ayat 21 dikatakan mertuanya, "Bagilah bangsa Israel itu dengan orang-orang yang sudah kau pilih menjadi pemimpinnya. Bagi kelompok yang pertama, jadikanlah satu orang pemimpin untuk 1.000 orang." Untuk berapa orang adik-adik? 1.000 orang. Satu orang memimpin 1.000 orang. Lalu jadikan satu orang juga untuk memimpin 100 orang. Nah, yang ketiga, jadikan satu orang menjadi pemimpin untuk 50 orang. Yang keempat, jadikan satu orang menjadi pemimpin 10 orang. Jadi bagi 4 kelompok ya. Nah, adik-adik,
Setelah mertuanya mengatakan semua nasihat ini kepada Musa, kira-kira sebagai anak, sebagai menantu, apa yang dilakukan oleh Musa? Apakah dia melawan mertuanya atau dia sebaliknya mendengarnya? Nah, kita lihat di ayat 24, dikatakan di sana Musa mendengar dan juga melakukan apa yang dinasihatkan, apa yang dikatakan oleh mertuanya. Dan setelah Musa melakukan semuanya itu, karena dikatakan kalau engkau melakukan hal ini, maka engkau sanggup memimpin bangsa Israel ini, dan bangsa ini pun akan pulang dengan puas dan senang ke tempat mereka masing-masing. Itu sebabnya Musa melakukannya, karena ada hasil yang akan ditemukannya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak di rumah, sebagai anak-anak di sekolah minggu? Apakah kita mau mendengarkan nasihat orang tua kita ketika kita dinasihati? Ya, kakak percaya ketika orang tua kita menasihati kita sebagai anak, pasti kita mendengar dan juga mau melakukannya ya. Karena kita juga yang menerima upahnya. Adik-adik, di Amsal 3 ayat 2 dikatakan, ketika kita dinasihati orang tua dan kita mau mendengarnya, ya, di Amsal 3 ayat 2 dikatakan, maka kita akan panjang umur dan juga akan merasakan damai sejahtera ketika kita mau ya mendengarkan ajaran orang tua kita. Ketika kita tidak melupakan ajaran orang tua kita, maka kita akan panjang umur dan merasakan damai sejahtera. Yang berikut, Amsal 3 ayat 4 dikatakan, ketika kita tidak melupakan ajaran orang tua kita, ketika kita mau mendengar nasihat-nasihat orang yang lebih tua dari kita, kita akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Wah, hebat ya. Ternyata kalau kita menjadi anak yang taat kepada nasihat orang tua, tidak mau melupakan ajaran-ajaran orang tua kita, kita mendapatkan kasih dan juga penghargaan dari Allah. Bahkan juga dikatakan di Amsal 3 ayat 4 itu, selain penghargaan dalam pandangan Allah, kita juga dihargai oleh sesama kita manusia. Nah, adik-adik, mau dihargai orang? Nah, kalau mau dihargai orang, maka sukalah mendengarkan nasihat serta maulah melakukan nasihat itu dalam kehidupanmu, supaya kita juga menjadi berharga di pandangan Allah, supaya kita menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan, dan juga orang-orang yang lebih dewasa, orang-orang yang lebih tua dari kita akan dihargai, kita akan mendapatkan suatu penghargaan dari Tuhan dan juga dari orang-orang di sekeliling kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan nasihat serta melakukan nasihat itu. Karena ketika kami mau mendengar dan melakukan nasihat dan tidak melupakan ajaran-ajaran orang tua kami, bahkan yang lebih dewasa dari kami, lebih tua dari kami, maka kami akan memiliki umur yang panjang serta akan memiliki suatu nilai di hadapan Tuhan dan juga orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sanggup untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Angkat tangannya. Kita katakan kepada Tuhan, aku beri persembahan ini sebagai ucapan syukurku. Ayo kita katakan sekali lagi. Aku beri persembahan ini sebagai ucapan syukurku. Kita bernyanyi adik-adik. Dibandingkan
marilah kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita bersama-sama di dalam doa. Terima kasih atas segala berkat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami bisa menyatakan syukur kami kepadamu melalui persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan menjadi kemuliaan dan hormat bagi-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan marilah kita menerima berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik adik-adik, demikian ibadah kita pada minggu ini. Jangan lupa berdoa